pada tahun 1918, warga desa Benji yang berada di kawasan distrik Rudraprayag, wilayah India, digegerkan dengan kematian salah satu warganya. Seekor macan tutul jantan yang berukuran besar jadi tersangka utamanya. Ia menyerang manusia, membunuhnya, menyeret jasadnya, dan lalu memakannya. Kejadian itu menyebabkan kepanikan bagi warga desa. Mereka menghadapi ancaman mengerikan dari teror seekor macan tutul yang buas. Selang beberapa waktu dari serangan macan tutul, warga desa mulai melupakannya. Mereka pikir macan tutul itu tidak akan datang lagi dan menyerang warga desa lainnya. Mereka hidup normal seperti biasanya. Tapi mereka salah. Macan tutul itu kembali. Ia melakukan serangan berikutnya, memangsa manusia. Satu persatu warga desa menjadi korban. Mereka semakin ketakutan karena teror dari macan tutul. Serangan terjadi di malam hari ketika gelapnya malam menghambat penglihatan manusia. Tapi macan tutul mampu melihat dengan kondisi yang lebih baik di kegelapan malam, menyebabkannya leluasa untuk melakukan serangan. Target buruannya adalah warga yang berada di luar rumah ketika malam datang. Macan tutul menyerang dari kegelapan malam dan menyeret korban ke dalam hutan sebelum akhirnya dimangsa. Warga desa Benji bahkan tidak berani keluar rumah ketika malam datang. Mereka mengunci diri di dalam rumah. Mereka pikir macan tutul tidak akan bisa menangkapnya jika mereka terlindungi di dalam rumahnya. Tapi lagi-lagi mereka salah. Macan tutul itu melakukan serangan dengan cara yang tidak biasa. Ia mendobrak pintu dan jendela, memasuki rumah dari sela-sela bangunan, menyerang penghuni rumah, menyeret jasadnya ke dalam hutan, dan lalu memangsanya. Sekitar 8 tahun lamanya, warga desa Benji berada dalam teror nyata. Setidaknya ada 125 orang yang dikabarkan telah menjadi korban dari serangan macan tutul. Itu adalah jumlah korban yang sangat banyak dan telah mengurangi jumlah penduduk desa. Bahkan ada laporan yang mengatakan bahwa jumlah korban bisa saja lebih banyak. Belum lagi mereka yang luput dari maut dan menderita luka fatal karena serangan macan tutul. Sebenarnya, warga desa tidak diam begitu saja menghadapi ancaman mengerikan itu. Mereka telah melakukan berbagai cara untuk memburu dan mengusir macan tutul pemakan manusia. Tapi berbagai cara yang mereka lakukan selalu gagal. Macan tutul Rudraprayag adalah sosok yang tidak biasa. Perilakunya yang menjadikan manusia sebagai mangsa adalah sesuatu yang salah. Ia melakukan hal yang tidak biasa dan membahayakan manusia. Perburuan yang dilakukan terhadap macan tutul Rudraprayag bahkan harus melibatkan banyak pihak. Pemerintah Inggris yang kala itu berkuasa di India menyewa beberapa pemburu dengan hadiah yang besar. Mereka coba memburu macan tutul pemakan manusia dengan berbagai cara. Entah serangan langsung dengan senapan, perangkap dan jebakan, serta racun yang ditaburkan ke dalam umpan. Tapi perburuan mereka mengalami kegagalan. Pemerintah bahkan harus menerjunkan para tentara untuk menyusuri hutan dan memburu macan tutul bengis itu. Tapi mereka juga gagal memburunya. Ia seperti hantu yang sulit dilacak. Ia seperti belut yang selalu bisa meloloskan diri dari para pemburu. Dan ia seperti malaikat maut yang mengancam nyawa manusia di sekitarnya. Tahun 1925, Jim Corbett harus turun tangan. Ia adalah pemburu hewan buas yang lumayan terkenal. 18 tahun sebelumnya, ia berhasil mengakhiri teror dari harimau Champawat yang telah memangsa ratusan manusia di distrik Kumaon. Ia diharapkan bisa mengakhiri teror dari macan tutul Rudraprayag yang tidak kalah mengancam dari harimau Champawat. Perburuan Corbett dimulai. Bersama beberapa tim dan warga desa yang membantunya, mereka menyusuri hutan dan menelusuri jejak macan tutul pemakan manusia. Perburuan itu memakan waktu hingga 10 minggu lamanya, menghabiskan banyak biaya dan hampir menemui jalan buntu. Tapi kesabaran mereka berbuah manis. Pada tanggal 2 Mei 1926, Corbett akhirnya bisa membunuh macan tutul dan mengakhiri teror yang sudah terjadi selama 8 tahun lamanya. Kenapa macan tutul Rudraprayag sampai mengincar manusia? Ada beberapa pendapat yang membahas penyebab dari perilaku aneh si kucing besar itu. Tapi pendapat yang paling kuat dikarenakan adanya wabah penyakit yang sebelumnya menyebabkan kematian massal. Jenazah para korban dikumpulkan tanpa dikubur atau dikremasi. Diduga, macan tutul itu jadi scavenger dan memakan jenazah manusia.
Setelah berakhirnya wabah, macan tutul itu malah jadi ketagihan daging manusia, menyebabkannya melakukan hal yang di luar kebiasaan. Jika pendapat ini benar adanya, maka kita bisa mengatakan bahwa ada penyebab yang berasal dari manusia sendiri. Andai saja mereka mengubur atau memperlakukan jenazah korban pandemi dengan baik dan tidak membiarkannya begitu saja, pasti macan tutul pemakan manusia tidak pernah ada. Karena secara alami, hewan buas akan berpikir ulang jika ingin bermasalah dengan manusia. Lagi pula, kalaupun macan tutul nekat memasuki pemukiman manusia, seharusnya target utama mereka adalah hewan ternak, bukannya manusia. Macan tutul Rudraprayag mungkin adalah sosok yang paling terkenal sebagai pemakan manusia. Tapi sebenarnya ada beberapa macan tutul lainnya yang melakukan hal serupa, dan sebagian besar kasus terjadi di kawasan India. Ada macan tutul Panar yang bertanggung jawab atas 400 serangan manusia. Lalu macan tutul Provinsi Tengah atau yang dikenal sebagai Devilish Shining Panther, ia bertanggung jawab atas kematian 150 orang. Dan beberapa macan tutul lain yang sempat menggegerkan penduduk di wilayah India. Di negara lain juga sempat terjadi teror dari macan tutul pemakan manusia. Di negara Sri Lanka, ada sosok macan tutul Punanai yang diberitakan memangsa 12 orang. Sementara di Somalia, ada macan kumbang Golisreng yang membunuh sekitar 100 orang. Meski sebagian kasus memakan korban lebih banyak, tapi karena minimnya pemberitaan dari media menyebabkan teror mereka seakan terabaikan dan kalah tenar dari kasus macan tutul Rudraprayag. Macan tutul merupakan salah satu hewan yang paling berbahaya bagi manusia. Kasus kematian akibat serangan macan tutul bukan sesuatu yang baru. Sejak dulu, kasus seperti ini sering dilaporkan. Tapi kembali lagi, pada beberapa kasus yang beberapa kali terjadi dan menyebabkan banyak korban. Ada penyebab yang berhubungan dengan manusia. Normalnya macan tutul hidup di dalam hutan, di savana luas, atau bahkan di pegunungan. Mereka enggan berdekatan dengan manusia, apalagi yang membawa senjata. Mereka tahu bahwa manusia berbahaya. Tapi hilangnya habitat, serangan manusia yang menyebabkan luka hingga membuatnya susah berburu mangsa, atau hilangnya mangsa mereka, menyebabkan macan tutul melakukan hal yang tidak biasa. Mereka terlalu berani. Ketika tidak menemukan mangsa, macan tutul memasuki pemukiman warga, menyerang hewan ternak dan hewan peliharaan manusia. Ada banyak sekali kasus serangan macan tutul terhadap hewan peliharaan manusia, tapi kasus macan tutul yang memangsa manusia ada di level yang berbeda. Pasti ada hal lain yang menyebabkan mereka jadi sosok yang sangat membahayakan manusia. Jika kita mengamati kondisi negara India, kita akan mendapati betapa negara itu begitu sempit. Dengan banyaknya penduduk dan banyaknya hewan buas yang ada di dalamnya, mereka harus berbagi wilayah yang semakin sesak. Tak heran jika sering terjadi serangan hewan buas di sana. Bayangin aja sih, India dihuni oleh beberapa hewan buas berbahaya. Beberapa dari mereka berpotensi menyerang dan memangsa manusia. Mulai dari harimau benggala, macan tutul, singa Asia, beruang slot, gaur, buaya, gajah, badak, kerbau liar, dan lain sebagainya. Semoga saja mereka bisa hidup berdampingan dan kasus hewan buas yang memangsa manusia tidak terjadi lagi. Semoga teror dari hewan buas yang menyebabkan banyak kematian hanya cerita lama yang tidak akan terjadi lagi. Itulah sedikit informasi mengenai macan tutul Rudraprayag yang dikenal sebagai pemakan manusia, serta beberapa macan tutul dengan kasus serupa. Semoga bisa menambah informasi. Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih ada kesalahan, entah dari pelafalan atau penggambaran yang kurang tepat.